Talin kita hari ini hakikat sholat dan hakikat puasa Ramadan. Kategori hikmah tasawuf. Ada beberapa bab, mungkin sampai hakikat Ramadan ini, puasa Ramadan dengan sholat ini sampai memasuki Idul Fitri ya, nggak putus-putus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Am'ahu hiladi biadihi malakut samawati wal ard walhamdulillahilladillahu al asmaul husna man ashadu jannah walhamdulillahilladzi arafana akrobatuhu lil ilahi wa huwa zikrullah ma'rifatuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi wa salim. Ila hadiniyah asyolihi, kita beri hadiah dulu. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah. Waridullahi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, pasang niat, lurus niat. Wa khususon ila ruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Attabi sabila man anaba alai summa ilayya marji'ukum fa unnabi'ukum bima kuntum ta'malun. Hamlah hirobil alamin, hamlah hamdin, hamdah mustaqim, hamdah hayu kafi majidah. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadul wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, sayyidina Mahdi wal ala alihi wal baitihil juriyatihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajira min ali Rabbana amlina min ladunka ar-rahmah wa haylana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tentunya puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka berthalabul ilmi dengan kajian hakikat sholat dan hakikat puasa. Tentunya semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Biru habis. Ganti kuning. Ikhwan ya ma'arai makumlah. Ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija. Wabi muqaddimah murabi hadal mahad. Asyatid al-fatah, tentunya guru kita Sahabil Qadilah yang andung talimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd.
Semoga talim kita malam ini dipandang oleh Allah ya, karena memasuki persiapan kita untuk kehadiran bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan penuh barokah. Para sahabat itu mempersiapkannya sampai 6 bulan dulu sebelumnya. Dan semoga pula kita yang hadir ini dipandang Allah dalam pandangan ridhonya tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Talim kita hari ini adalah hakikat sholat, tadi sudah dibahas, dan hakikat puasa Ramadan. Yang kita mesti garis bawahi ini berdasarkan kitab Al-Hikam Asy-Syukandari. Karena titik puncak hikmahnya yang bisa dijangkau oleh akal kecerdasan di sana. Di zaman itu makrifat sholat turun makomatnya segitu ya. Beda dengan sekarang, karena intelektual berbeda kan. Karena yang namanya kajian makrifat itu selalu bertambah terus pengetahuan dan pemahamannya. Banyak iktibar yang berbeda. Mudah-mudahan kita akan lebih paham, karena zaman dulu bisa terbayang ya pola berpikirnya ya. Contoh tidak ada, karena belum ada kemajuan zaman yang krusial. Dalam kitab Al-Hikam pasal 120, 121. Pasalnya itu terkait sholat dan puasa. Ratusan loh nasihat Mankobah Asy-Syukandari ini dalam konteks hikmah. Nah kalau Andong suruh baca pasal 120, 121, Ikhwan Fauji, hikmah, hikam, Asy-Syukandari mungkin gak hafal. Insya Allah hari ini dari Andong dulu, nanti kita bahas itu dari pertama. Sama dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa kita buka baru 53 ya. Nah. Jadi judul dari 120, 121 terkait puasa, hakikat sholat, yaitu namanya nikmat karunia terbesar dari Allah. Nikmat terbesar dari Allah itu kita ditakdirkan muslim, bisa sholat. Ditakdirkan seorang muslim, bisa berpuasa. Itu nikmat paling besar. Kan ada orang yang tidak muslim, mereka tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Ya kan? Nah. Karenanya Ibnu Athaillah Asy-Syukandari itu dalam kitabnya berkata demikian. Terutama kita bahas pasal 120 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Naka jalaka fir khairi mumtashilan bi amrihi warafuha fir ghatihi di istislami birqarihi faqad adoman minata alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya taat. Kalau taat itu berarti sudah muslim. Menurut perintahnya. Ya. Apabila Allah menjadikan antum semuanya pada lahirnya bisa taat menurut perintah Allah. Dan dalam hatinya menyerah tawakal kepada Allah atau kepadanya, berarti Allah sudah memberi kepadamu nikmat karunia yang sangat besar dalam kehidupannya. Itu pasal 120. Tidak ada sangkut paut dengan materi ya. Bersyukur kita, maka banyak ulama membuka talim nikmat yang paling besar kita dimuslimkan. Betul kan? Nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi itu pengertian dari nakajalaka fir ghairi mumtashilan bi amrihi warahuhu fir gharini listislami birqarihi faqad adoman minata alaika. Pasal 120. Ini ada 2 pasal. Ramadan adanya di 121. Ya. Nah. Jika Allah telah memberi taufik hidayah kepada hamba
untuk melakukan segala perintahnya, dan di dalam hati batinnya diberi kekuatan bisa menyerah dan tawakal pada sifat qarirnya Allah. Tadi disebut di 120 qarir Allah. Selalu ridho qarir Allah itu atas apa yang terjadi atas dirinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ridho enggak terjadi dengan apa atas dirinya? Itu tawakal puncak, Pak. Ridho ibu-ibu dijadikan bersuamikan si fulan. Ridho ibu-ibu dikasih jadi orang Indonesia. Ayo. Nah, di sini memperingkan masalah. Ya. Allah mengukurnya loh. Ya, masalah itu sifat qarir Allah itu apakah ikhwan akhwat selalu ridho atas apa yang terjadi atas dirinya? Bisa baik, bisa menganggap itu jelek kalau kita ridho. Tawakal tinggi itu. Itu berarti Allah, kalau ada rasa demikian, telah memberi karunia nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Nah, ini efek kejiwaan kita bisa beres ini. Betul nggak? Jadi kalau ada masalah, tawakal nggak nih? Karena kalau antum, ikhwan akhwat, tawakal dengan kondisi sekarang, itu sudah diukur Allah. Kalau tawakal, prasangkaan antum itu bahwa Allah meridhoinya, maka masalah tadi suatu karunia nikmat yang paling besar. Duduk ya, maka akan beres. Nah. Karena Allah telah mengumpulkan apa di hatinya? Sifat ubudiyah. Ditanamkan oleh Allah. Ubudiyah itu sifat penghambaan. Sifat ubudiyahnya dua. Ada sifat hamba lahir, ada sifat hamba batin. Ini pelan-pelan aja ya, karena ini berat ini memahami konteks ini. Kena pada diri antum tanpa ada ikhtiar. Kalau itu udah kena, antum miskin, ridho. Antum kaya, ridho. Nggak bisa diomongin ya. Nggak bisa diomongin, Pak. Pada diri antum nempel. Ini sifat limpah karunia yang luar biasa besarnya. Pertanyaannya sekarang, Ikhwan Ridwan, ridho nggak belum punya istri 30 tahun sekarang lebih ini? Ayo. Ikhlas atau tidak? Kalau masih gremet-gremet ngelihat yang lain, berarti belum ada sifat ubudiyah. Ya. Gitu ya. Kalau itu dipiara, maka tidak akan diselesaikan oleh Allah. Jadi sebenarnya Allah menyelesaikan gampang. Gampang bener. Kan cetek tuh. Udah gua ridho aja kepada Allah, tawakal pada Allah yang nggak ngegerutu kan. Jangan dipraktekin gerutunya gitu. Maka diberesin sama Allah. Demi Allah nih. Nah gitu. Jadi sebenarnya nggak susah. Kita hidup ini nggak susah. Kita akan punya sifat yang disebut sifat ubudiyah lahir dan batin. Udah tahu ya sifat ubudiyah lahir dan batin ya? Karena harus dipahami dalam konteks tasawuf. Ya. Ini sifat limpah karunia yang besar betul. Sering kita lupa itu. Dan ini ada di Quran. Nah, tugas manusia hanya untuk apa, Pak? Beribadah. Iya kan? Menghamba, ubudiyah. Tugas antum di sini dilahirkan sini kan dipilih Allah untuk apa? Ibadah kepada Allah, lahir dan batin dengan ikhlas. Ritualnya apa, Pak? Sholat fardu. Betul kan? Sholat fardu. Nggak akan antum ditaruh di sini kecuali tidak dikasih tugas. Tugas kita apa? Ritualnya sholat, ibadah, ya, ikhlas. Karena itu
Kodratinya begitu. Ya. Karenanya kalau antum sudah ikhlas mengikuti tugasnya hidup, ya, semua kebutuhan dan hajat keinginan antum pasti dicukupi oleh Allah. Demi Allah. Ya. Betul kan? Hajat antum pasti dicukupi oleh Allah. Maka jangan menuruti hawa nafsu yang tidak ada puasnya. Itu hanya ujian. Itu sebabnya ada perintah wajib kedua, yaitu puasa Ramadan. Duduk apa? Itu kaitannya. Iya kan? Jadi nggak boleh ditinggalkan kan? Nah. Sedangkan di pasal 121-nya berbunyi begini. Kalam hikmahnya. Ini semua Quran. Lisyakulu man syabata tashisuhu kamullo tahlisuhu. Ya. Tidak semua orang yang telah tampak jelas kekeramatannya. Seperti Andung nih keramat nih. Betot main kejo aja datang. Ayo. Siapa bisa kumisnya bisa dicabut. Ayo. Nah, keramat luar biasa ya. Betul kan? Itu berarti telah sempurna pembersihannya dari penyakit hati, hawa nafsu. Tidak semua orang yang telah tampak jelas kekeramatannya dianggap itu telah sempurna pembersihannya dari penyakit hati dan hawa nafsu. Tidak. Bisa terbang pun antum tidak akan lepas dari kotoran hawa nafsu. Duduk. Sampai Pak? Paham nih? Jadi boleh taklid sama Andung? Nggak boleh. Ya. Oke lah, nggak usah Andung. Yang duduk. Nah, nggak takut sama jin. Wah, ini udah bersih hatinya katanya. Salah antum. Allah tidak melihat keramatnya. Allah tidak melihat lil adatnya. Allah melihat taatnya. Duduk. Taatnya gimana? Keramat itu perkara yang luar biasa, tidak masuk akal, qariqul adat. Kan pernah Andung bahas. Semua punya potensi. Bisa jadi ujian, bisa jadi rahmat, bisa menguatkan akidah, keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Silakan antum pilih. Ada yang diberikan Allah kepada para hambanya yang tujuannya nih, kata Allah ya, menurut hikmah 121 ini. Kalau antum punya keramat, tujuannya hanya untuk menambah keyakinan, menambah keimanan seorang hamba, dan untuk memperkenalkan bukti kekuasaan Allah, hanya itu. Jadi itu tidak tergantung pada sebab dan kebiasaan. Bahkan kebiasaan itu bisa menjadi sebab. Bahkan kebiasaan itu bisa menjadi sebab. Sehingga antum bisa terhijab, artinya tertutup. Manusia tertutup dari kudratnya Allah. Kalau antum menganggap orang yang punya karomah itu bersih, bisa minta tolong, maka antum akan tertutup dari kudratnya Allah. Duduk, duduk ya. Dan juga bisa menjadi fitnah. Betul kan? Ini ngaji, yang nolong jin kan? Ya, oh dia tunduk sama jin tuh. Ada transaksi, ya. Oh iya, kemarin ada transaksi dia. Dengan apa? Pinang Sinawa. Gitu, itu fitnah. Ya. Nah ini konsepnya harus kita pahami, kekaromahan itu beresiko. Ya. Tapi antum tidak lepas dari rahmat Allah, kalau dapat. Tapi intinya kan disebut, kalau antum dikasih karomah, besok ini bisa ngalahin Andung misalnya. Nah, Andung pengen dikalahin sebenarnya. Nah, tujuannya dari Allah itu apa? Hanya untuk menambah keyakinan dan keimanan seorang hamba dan untuk memperkenalkan bukti kekuasaan Allah, titik, hanya itu. Duduk. Mau diminta itu. Wah, ngaco kita kalau minta itu. Itu kan hak prerogatif Allah.
sama memberi hadiah. Nah, jadi bagaikan awan yang menutup sinar matahari keesaan Allah. Kalau hanya mengandalkan itu, maka dari itu menurut ajaran Thariqah, tarekat, siapa yang terikat silau pada keramat kekaromahan seorang, maka dia terhina. Kalau antum ngelihat Andung ini karena punya karoma, ngelihat si Adang ini karena punya karoma, maka antum dan Buduk juga terhina. Yang dilihat kata ahli hikam, kata konata, taatnya. Apa? Taatnya. Nah itu batu cincin oleh-oleh. Ini kan jangan bohong deh. Antum masih ngelihat itu loh. Maka antum selamanya terhina. Itu kata Allah. Wah, dihabisin yang duduk nih. Kan gitu ya. Ini benar ini Quran. Nah, jadi itu sebabnya seorang sahabat Sahal bin Abdullah berkata begini. Ada kalanya jika saya wudhu, Sahal nih, tiba-tiba air yang mengalir di tanganku menjadi lantakan emas dan perak. Benar tuh. Jawab Sahal, apakah engkau tidak mengerti bahwa anak kecil jika menangis dihibur dengan boneka mainan supaya diam? Itu jawaban Sahal. Lagi gulo-gulo saya kalau diandang, nah sama itu. Sampai Pak. Ini terjadi zaman sahabat. Banyak yang keren-keren, yang sakti-sakti. Begitu juga Abu Nasr al-Asy'ari berkata begini. Saya bertanya kepada Al-Hasan bin Salim, apakah arti kekaromatan atau karomah atau keramat sedang mereka telah dimuliakan oleh Allah sehingga sanggup mengabaikan dunia dan meninggalkan dengan sukarela, tetapi bagaimana lalu kemudian keramat batu berubah menjadi emas? Apa itu artinya? Kata Abu Nasr. Jawabnya, kata Sahal, bukannya Allah memberikan karena kotornya, tetapi diberi untuk menjadikan hujah. Diberi seorang sesuatu kekaromahan untuk jadi hujah, guna mengalahkan bisikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Bari antum dapat limpah karunia, lebih cenderung menundukkan korin, menundukkan jin, menundukkan jemaah yang punya adab. Bukan karena dia jago. Menjadi hujah yang selalu goncang, khawatir tidak dapat rezeki, sehingga Allah perlihatkan yang demikian. Sehingga dapat berkata bahwa Allah yang dapat merubah batu menjadi emas, dapat mendatangkan rezeki dan memberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah. Nah. Juga perkataan Ishaq bin Ahmad berkata kepada Sahal, kuncinya ada di sholat nanti. Ya. Nafsuku ini selalu merasa khawatir tidak dapat makan, ada kaitan dengan puasa. Dia tahu. Nafsu antum ini khawatir kan tidak dapat makan kan? Ya. Maka Sahal berkata, engkau ambil batu itu, ambil aja batu, nggak apa percaya antum ambil batu, dan minta kepada Allah, bukan ke batu, minta kepada Allah supaya dijadikan makanan untuk kau makan, maka jadi makanan, bukan ke batu, tapi mintanya kepada Allah. Bisa, praktekin besok ya, itu batu bata banyak deh. Lah bukan Nabi, Maryam bisa kok. Ayo. Ini enak nih ngaji nih. Nah, ya, tapi jangan gula-gula yang dikaji ya. Nah, ya gitu ya. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan. Ini syahid. Ya. Jadi Ishaq bertanya, jika berbuat demikian, maka siapa tauladan yang berbuat demikian? Jawab Sahal,
bertauladanlah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika berkata, hai Rabbku, tunjukkan, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati, supaya tentram hatiku. Sebenarnya aku telah percaya. Antum semua percaya Allah Maha Kuasa, tetapi nafsu ini tidak pernah puas. Lupa. Antum percaya ini dibedah, ngelihat ya, keluar darah kan. Tapi nafsu antum nggak pernah puas untuk bisa mendapatkan seperti itu. Itu makanya antum nggak dapat. Ayo, tahu belangnya kan? Itu gunanya puasa. Sejuhud-juhudnya orang, pokoknya gua nggak mau bisa deh. Bohong antum. Sama misalnya ustadz, ya sama ustadz. Kan ustadz nih, dosen UIN kan. Kalau nggak digaji gimana? Mau nggak? Jangan bohong. Jadi ustadz itu bertarif. Tanya deh, kalau ustadz nggak bertarif tuh nggak mau deh dia. Walaupun dia, wah saya ibadah nggak perlu dibayar. Poak kalau dia nong tuh, nggak ada itu. Betul kan? Nggak ada itu. Jadi bahasa hati itu nggak bisa dibohongin. Berat itu. Mau jadi supiah namanya tuh namanya. Bohong tuh. Nafsuku ini selalu khawatir tidak dapat makan. Ya. Ditantang tuh, ambil batu itu. Tetap batu, minta kepada Allah, sudah dapat makanan, minta yang lain nanti. Ya. Karena nafsu tidak pernah puas, kecuali jika telah melihat dengan mata kepala. Kan gitu. Nah, seorang wali Ibrahim Al-Khawas pada suatu hari berkenalan dengan seorang Yahudi dalam kapal. Keduanya membicarakan tentang agama. Lalu Yahudi tadi berkata, ya, kalau agamamu ini benar, berjalanlah di atas laut bersamaku. Hebat Yahudi ini ya. Lalu si Yahudi turun dari kapal dan berjalan di atas laut. Benar. Tapi bersama Ibrahim. Ya. Sesampainya di daratan, Yahudi berkata, aku ingin berteman dan bersamamu, tapi dengan syarat. Kata orang Yahudi tadi, kita tidak boleh masuk masjid dan gereja. Mari kita masuk ke hutan. Tidak boleh bawa bekal. Dan disanggupi oleh Ibrahim Al-Khawas. Lalu keduanya berjalan ke hutan yang tidak ada tumbuhan, padang dulu, padang rumput, dan tidak ada air sama sekali. Pertama ke padang rumput dulu. Sampai 3 hari keduanya tidak makan dan tidak minum. Ketika keduanya duduk sudah kelemas, tiba-tiba ada anjing datang menggigit roti 3 biji. Dan ditaruh di depan Yahudi. Lalu anjingnya pergi. Si Yahudi lalu makan roti. Yahudi ini jago pak, bisa ngambang di atas air tadi kan. Nah, tanpa mengajak Ibrahim ikut makan. Nah, gua lapar deh, sedikit rotinya gua makan sendiri aja ya. Nah, gitu. Tidak berapa lama ada pemuda yang tampan, baunya harum, datang dengan membawa nampan yang dipenuhi dengan makanan dan minuman yang sangat enak dan lezat. Dan ditaruh di depan Ibrahim. Lalu pemuda itu pergi. Yang tadi anjing bawa. Ke Yahudi saudara. Nanti pemuda tampan. Harum. Makannya lezat lagi. Lalu Ibrahim mengajak Yahudi itu untuk makan. Nah, gengsi Yahudi tadi. Tidak mau karena malu. Ya. Akhirnya Allah memberi hidayah kepada si Yahudi sehingga masuk Islam diakui. Tidak ditunjukkan kekaromahan bisa ngambang,
tapi ditunjukkan hanya perkara yang seperti itu. Begitulah hebatnya spiritual Islam. Dan sudah itu menjadi murid Ibrahim Al-Qawash. Campur tangan Allah kan? Ya. Karenanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, kamu jangan sampai tertipu dengan keadaan yang luar biasa. Qarikul lil adat. Ya. Ini zamannya mendekati Imam Mahdi loh. Pintu kegoiban mulai banyak dibuka. Karena kita banyak pintar, masih tersandarkan dengan sains. Ya. Banyak yang aneh kan? Ya. Betul kan? Jangan tertipu dengan itu. Nasihat dong ya. Ini kan enggak baru di awan aja ada huruf Allah, Pak. Di-share kemana-mana nih ya. Wah, ada apa nih ya? Jangan tertipu dengan perkara itu. Ya. Itu pesan Nabi loh. Ya. Jangan sampai tertipu dengan keadaan yang luar biasa atau qawarikul lil adat. Tidak masuk akal yang dialami seorang. Tapi lihatlah bagaimana dia kalau mempunyai karomah ketaatannya kepada perintah Allah. Itu yang perlu dilihat. Dan menjauhi larangannya. Ya. Betul kan? Oh, dia bisa terbang, tapi kerjanya minum Johnny Walker, Pak. Gimana? Mau diikutin? Ngaco itu. Dari kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tugas kepada hambanya dengan memiliki khasiat dan hikmah untuk kebaikan makhluknya dalam kehidupan di atas bumi ini, yaitu perintah sholat fardu wajib. Allah telah mewajibkan sholat fardu kepada manusia yang di dalam terdapat rahasia-rahasia banyak belum terbuka. Penutup kewajiban saja sholat tidak. Ada sebagian kaum muslim tidak mengetahuinya. Ada sebagian lagi mengetahuinya, salah mempraktekannya. Pada perkara sholat. Kewajiban sholat dalam sehari 5 kali. Lantas tidak membuat semua orang muslim soleh dan solehah kan? Ya. Jadi apa saja yang kurang dari kewajiban sholat itu? Apa sih? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri atas kebenarannya yang mutlak menyebutkan bahwa sholat dapat mencegah dari perbuatan fasya wal munkar. Yakin Pak? Bahwa sholat bisa mencegah perbuatan fasya wal munkar. Yakin? Yakin? Tapi kenapa masih banyak? Tidak ada kebohongan kalam Allah itu. Dari kalam Allah enggak ada. Sayang kok masih belum dapat mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Kenapa? Ada apa di sholatnya? Itu aja. Bener gak nih? Nah. Jadi fenomena di zaman modern ini sangat mengkhawatirkan, Pak. Di mana banyak kaum muslimin melakukan perbuatan fahsya wal munkar yang ditakutkan, bagian dong ini yang ditakutkan sekarang, akan menjadi sebuah kewajaran. Ya. Yang dibiarkan karena kebiasaan yang berlanjut. Karena itu hakikat sholat bagi ikhwan yang ada di sini ya, hakikat sholat. Kalau belum dapat karomahnya di sholat, yang didapatkan oleh seseorang yang sholat, terutama sholat fardu, bisa mencegah dari perbuatan buruk. Setuju? Bisa mencegah dari perbuatan buruk dan bisa mencegah dari diburukan orang. Nggak mungkin orang yang sholat kena santet.
Nggak mungkin orang sholat keserasukan. Betul kan? Nggak mungkin deh. Berarti ada apa di sholatnya? Jangan jauh-jauh ilmu 1000 dinar bro. Ilmu kebal, sholat. Karena kata hikam, sholat itu ada pembuka kunci goib. Terak. Untuk melindungi antum. Ibnu Athaillah Asy-Sukandari adalah seorang sufi terkenal dengan hikmah-hikmahnya yang mendalam. Sebagian hikmahnya yang sulit untuk dipahami oleh orang yang modern sekarang pun agak sulit, kecuali orang-orang yang bersih imannya. Membuat peneliti sangat tertarik untuk lebih mendalami pemahamannya, maknanya, isinya. Karenanya Ibnu Athaillah dengan semua hikmahnya diharapkan bisa menjawab kekurangan-kekurangan sholat kita. Ya. Yang didukung dengan pendapat beberapa sufi yang lainnya. Ya. Pemahaman Ibnu Athaillah, sholat sebagai tempat bermunajat, ngobrol dengan yang Maha Kuasa, meminta yang paling baik, penyucian hati. Yakin Pak? Sholat tempat bermunajat, mensucikan hati dari kotoran dosa. Yakin? Enggak, yakin gak nih? Ya. Pembuka pintu kegoiban. Yakin gak? Karena di sana ada Mi'rajul Mu'min. Nah. Juga sebagai lapangan yang luas sebagai cahaya ilmu batinia, penerang kolbu. Nah. Karenanya di antara tanda-tanda orang yang mengikuti hawa nafsunya, tutupan, ia aktif mengerjakan amal sunnah, tetapi malas mengerjakan yang wajib, sholat fardu. Sembarangan aja. Mereka mendahulukan yang sunnah, seperti banyak sedekah, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, mengajarkan pelajaran baik, tetapi mengerjakan sholat fardu lalai, tergesa-gesa. Kita mesti renungkan itu, kejujuran kita. Skala prioritasnya mana? Boleh mengerjakan yang lain banyak, tapi yang prioritas itu dikerjakan samo rumah indah batiang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan seseorang dapat diukur melalui sholatnya. Seorang muslim gitu. Kalau mengukur sholatnya, jangan dilihat, yang lain gak bisa ngelihat, diri antum sendiri yang bisa ngelihat. Jika seseorang sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa, gimana? Kenikmatan ibadah, ketenangan lahir batin, rezeki syarat, jomblo berketerusan, ada apa di sholatnya? Pade benar kajian ngopi ya. Nah mau tahu dong, ada apa di sholatnya? Setuju gak nih? Sholat kan solusi. Berarti ada penyakit. Di antara penyakit-penyakit penghalang sholat, sombong, ujub, kurang adab. Sombong, ujub ada di syariat, kurang adab ada di torekot. Adabul sholat. Menung yakin, walaupun kita sudah belajar adab sholat kita masih belum sering, benar. Orang tidak melihat ilmu loh, melihat adab. Setuju nggak? Ketiga, setiap sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, antum belum sholat. Tidak bisa disebut antum sudah sholat. Itu prinsip itikad. Sholat, antum berbuat maksiat, ngelecehin Allah. Setuju nggak? Merusak atribut tubuh. Kalau antum sudah sholat, ya, tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bisa disebut antum sudah sholat.
Aduh, mungkin berat ngaji mandung. Ya emang kayak gitu kok. Betul? Ya dibetulin. Karenanya Ibnu Athaillah, seberapa lama pun seseorang sholat, jika mendapat musibah masih gelisah, ayo. Mendapat kebaikan masih kikir, ayo. Dia belum sholat. Itu kata Ibnu Athaillah. Ayo. Itu hakikat sholat. Jadi ada pemaksaan. Pas kita sholat kalau ingin naik makomat, ya, menyebut aja ke ibu nggak berani. Itulah. Setuju? Maka akan naik makomat. Kesimpulan yang dapat diambil dari membaca Mankobah Kalam Hikmah Ibnu Athaillah Asy-Syukandari pasal 120, pasal 121, kita sudah tahu luar biasa benar curaiannya kan, walaupun makna di atasnya hanya sedikit. Belum lagi Quran, syarat makna. Dengan begitu kita berterima kasih sama beliau karena Kalam Hikmah sudah kita pahami, kita kirim hadiah kepada beliau. Pak khususan dilarui Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Jadi itu adab. Apa? Itu adab. Ya, apapun kalau antum mendapatkan ilmu dan berguna, beri hadiah kepada orang yang mencurai ilmu. Duduk. Itu yang disebut adab. Beri aja Al-Fatihah. Antum nggak minta 1 miliar. Berdoa aja ngirim Al-Fatihah pelit, apalagi duit, Pak. Kopi ke kopi nggak laku. Kopi dua. Gitu, Al-Fatihah yang laku ya. Tuh. Orang yang udah mati aja yang laku Al-Fatihah. Kasih 1 miliar. Nggak laku. Kita lanjutkan. Kesimpulannya dapat dari 2 pasal yang terkait dengan hakikat sholat dan belum undung curai. Tapi sedikitnya kita sudah bisa meraba. Sholat kita sulit kalau kita tidak bisa pada sholat itu membersihkan nafs kita. Nafs pembersihan ada perintah wajib di Ramadan. Jadi Ramadan itu untuk setahun. Duduk nggak Pak? Ramadan itu untuk setahun. Tapi sholat per waktu tiap hari 5 kali. Ya, karena di sholat ada mirad. Mirad tidak akan sampai kalau kita masih membawa pemberat. Pemberat itu adalah nafs. Ya, duduk ya. Nah. Jadi begitulah kesimpulan kita sudah bersyukur membaca Mankobah Kalam Hikmah Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Jumlahnya mau tahu Pak? 363 pasal. Itu kunci kegoibul goib. Ya, bahkan Al-Ghazali pun mengambil 2 bab, maka dapat buku Ghaibul Ghaib. Begitu hebatnya Asy-Syukandari. Nah, makanya sulit Pak membahas ini. Tidak semudah itu. Ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Nggak ada yang ngaji yang nggak nukil ya. Nggak ada ya. Betul kan? Ngaji semuanya nukil bro. Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak pernah sampai. Ya. Dan Asy-Syukandari juga nukil. Ya, ada guru. Ya. Kita sudah paham setidaknya sedikit hakikat sholat. Bahwa tidak ada sholat bagi seseorang yang mengerjakan tanpa ruh batinnya. Naik lagi. Nggak ada bro sholat. Nggak ada antum mengerjakan sholat
tanpa hadir ruh batiniah. Ruh batiniah. Ruh antum siapa? Sama dengan yang lain? Enggak, bro. Kemarin udah dikaji, ruh itu berlapis-lapis. Ruh mana? Betul kan? Nah. Tidak ada sholat bagi seseorang yang mengerjakannya tanpa ruh batiniah yang lalai mengingat Allah. Ya. Sehingga wajar apabila masih banyak hati yang berpenyakit gelisah. Karena rizki juga gelisah. Ataupun musibah. Sebab sholat yang dikerjakannya belum ditunaikan dengan sempurna secara lahir dan batiniah. Maka dari itu, sholat fardu itu sebagai tiang ibadah. Bahkan tiangnya kehidupan. Selama kita dihidupkan di atas dunia ini, sangat berperan terhadap tingkah laku kehidupan seseorang. Yaitu untuk dapat bersikap benar dalam pandangan Allah. Benarnya bukan dalam pandangan manusia, bro. Dalam pandangan Allah. Kalau pandangan manusia bisa nggak benar walaupun itu benar. Dan baik kepada sesama manusia. Walaupun manusia menganggapnya jelek. Tapi menurut pandangan Allah. Secara harfiah kita harus tarzim. Tarzim. Antum semuanya harus tarzim. As-sholah. Sholat itu idealnya karena ada apa? Karena ada lafal alif lam. Karena ada lafal alif lam. Lanjutkan dong. Sorry ya, mantik belum. As-sholah tarjimnya idealnya karena ada lafal alif lam. Itu dulu. Alif apa? Lam apa? Jadi kesempurnaannya sholat itu ada natijahnya. Oh, natijah. Tahu nggak natijah? Ayo, halo. Natijah itu sholat ada buahnya. Kalau pohon ada buahnya. Udah. Apa sih buahnya dong? Nah, ini anu kasih tahu, ya. Apa sih buah sholat fardu itu? Natijahnya yaitu catat. Buahnya bukan mangga, bukan cempedak, nah, ya, bukan cimangko, tapi tutqartul lil qulub. Tutqartul lil qulub. Tutqartul lil qulub itu nama natijah buah dari salat. Duduk ya. Nah, artinya apa? Membersihkan qalbu. Membersihkan kalbu, membersihkan hati. Pakai apa? Bukan pakai rinso, tapi pakai sholat. Buahnya tutqartul lil qulub, bisa mensucikan kalbu. Bukan mandi wajib, bro. Bukan. Jika air mensucikan hadas, ya kan? Hadas di badan, maka hadas yang sudah masuk ke dalam kalbu berupa virus, dosa, dengki, iri, sombong, itu semua yang bisa membersihkan adalah as-sholah. Apa namanya? As-sholah. Karena kalam min asnasil junub. Karena ada kalam min asnasil kulub. Artinya dari kotoran junub. Maaf, asnasil junub bukan asnasil kulub. Ya. Dari kotoran junub.
Junub itu unik. Unik. Kalau diistilahkan orang Arab, janbun. Ada yang bisa bahasa Arab? Namanya janbun. Kalau antum orang Arab menyebutnya janat. Apa? Janat. Sesuatu yang sifatnya di belakang alias ekor. Sifatnya di belakang atau disebut ekor, janat. Karena itu disebut junub. Itu dosa. Junub itu dosa. Karena kalau habis dikerjakan ada nambah ke belakang. Nah, gitu. Tahu nggak? Kalau selesai dikerjakan ada nambah di belakangnya. Itu dosa. Hinokan salah. Apa nundong panjang seorang. Malah selesai dikerjakan ada nambah di belakang. Itu junub. Itu sebabnya disebut asnasil junub mistitahul bibahil kulub. Jadi yang paling penting ya, musfitahul bibahil kulub itu istiftah. Apa? Istiftah. Arti istiftah membuka kunci libadil kulub. Dibuka kunci libadil kulub. Itulah buka kegaiban pada sholat. Buka kegaiban. Track. Namanya libadil kulub. Atau membuka kekaromahan. Kekeramatan. Yang diterangkan pada kalam hikmah di pasal 121 tadi. Jadi praktek kalam 121 adalah membuka istiftah, membuka kunci dari libadil kulub, dari hati, supaya keluar kegaiban atau kekaromahan. Duduk. Ada di mana prakteknya itu Pak? Sholat. Nah, gini. Jadi antum sholat nanti sudah tahu setidaknya. Ternyata di sholat itu bisa membuka kunci kegaiban. Itu nancep tau nggak? Paham di kita. Bukan kita mengejar situ. Nah kalau kita sudah paham begitu, antum sudah sholatnya. Pas sholat ada mi'raj. Karena terbuka libadil kulub. Istiftah. Ada pertanyaan sampai sini? Aduh, tambah berat nih kayak gini. Prakteknya cepet dong, enak taklid aja. Jelas dulu dong, iya kan? Itu ada disebut pasal 121 tadi. Kekaromahan. Ya. Makanya pada sholat nggak ada tawar-menawar di masalah sholat. Di masalah sholat tidak ada tawar-menawar. Jumhur ulama sepakat. Tidak sholat kafir. Tidak sholat nggak selesai masalah. Sepakat nggak nih? Terutama yang fardu. Sholatnya aja dulu dilihat. Antum belajar zikir untuk apa? Untuk bisa sholat sampai terbuka libadil kulub istiftah. Gitu. Makanya di sholat kalau udah bener nggak ada tawar menawar Pak. Nggak sholat kata orang keluar dari Islam. Pertanyaannya kalau udah paham sampai sini, puasa Ramadan awak nggak sholat bah? Boten aja pikir hatu. Ayo, kan bingung Pak. Antum dihidupkan untuk bisa sholat. Perintah prioritasnya sholat. Sedangkan perintah kedua puasa. Puasa tahapannya banyak. Ada puasa Adam, ada puasa ini. Pertama puasa tuh enggak? Sehari puasa, sehari enggak. Puasa? Banyak tahapannya. Sholat enggak. Langsung 50. Cuma dikasih keringanan jadi 5. Jadi prioritasnya penting. Wah, puasa Ramadan enggak sholat gimana sih? Ayo. Betul, syariat menyebutnya nggak dapat apa-apa. Ya udah nggak usah sholat aja kalau capek. Ngapain capek? Ongrai. Nah, gitu kan? Iya kan? Nah.
Jadi insya Allah bisa membuka bab tubuh kita itu, kegoiban, kekaromatan, kekaromahan, lil ada kalau kita paham sholat. Karena di sana ada kunci yang disebut istiftah libadil kulub. Di mana tempatnya? Tegak, ruku, sujud. Sorry ya. Ruh aja belum tahu. Ya. Karena yang buka kunci adalah ar-ruh. Apa namanya? Ar-ruh. Gitu. Ya. Jadi nggak ada tawar-menawar bro kalau udah sampai titik sini. Khususnya sholat fardu. Dan memang harus didirikan syariatnya. Harus, sholat fardu harus didirikan syariatnya. Walaupun kita baru dari tatanan awam Islam, mu'alaf, belajar, belum ngerti sholat, harus sholat. Betul kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar hari itu. Masuk yuhur, sholat dia. Walaupun centang perenang. Nggak ada tawar-menawar. Ini udah bener ngerti sholat, udah muslim, masih sembarangan di sholat. Padahal di sana ada kunci masalah melalui sisi kegoiban. Oke, kita nggak ngerti ilmu libadil gulub, nggak bisa muka kunci. Allah yang membukakan masalah. Makanya antum kesel bener kalau bangkang dalam sholat. Duduk kan nih? Itu poin. Udah deh, persoalan itu nggak dengan zikir 1000. Dengan sholat, tapi bermakrifat. Ada pertanyaan? Udah paham ya? Nah, nggak ada tawar-menawar di sholat itu. Allah tuh sayangnya. Makanya berat mengambil sholat. Kegoibannya tinggi. Sampai nembus ke langit. Malaikat aja nggak bisa Kak, sampai ke sana kan. Hanya menembus sholat. Isra wal Mi'raj. Jangan sepelein deh sholat. Ngeri. Ngeri. Tolong, hanya itu persoalan kita yang bisa diselesaikan di konteks akhirul zaman. Ya, tinggalin aja zikir dulu, nggak apa-apa. Yang penting bisa sholat. Karena zikir itu untuk bisa sholat. Riadonya gitu. Ya, kalau antum masih melalaikan, kecuali antum sudah menemukan syariat sholat yang baru, ya silakan. Ada nggak menemukan syariat sholat baru? Intinya sholatkan. Akimi sholatan lil zikri. Ya. Akimi sholatan lil zikri. Nah. Kan ada di Quran surat ke-20 Toha ayat 13 dan 14. Pembukanya di situ loh. Termasuk iftitah. Ini pembukanya. Kan disebut pembukanya tadi kuncinya apa? Libadil qulub. Pembuka hati. Sandaran suratnya baca Toha 13-14. Baca ikhwan.